Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Binatang guntur itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. 9 bola guntur itu tiba-tiba bergetar alih-alih menuju Wang Lin. Mereka malah terbang ke arah binatang guntur dan langsung ditelannya. Mata jiwa asal kedua Tanlah langsung menyala. Dia menggerakkan tubuhnya dan semua guntur hitam di sekitarnya menghujani Wang Lin dan binatang gunturnya. Pada saat yang sama, jiwa asal kedua menampar keningnya. Sebuah palu yang diselimuti oleh cahaya langsung muncul. Dia meraih palu itu dan membantingnya. Segera suara gemuruh guntur meledak saat petir melesat keluar dari palu. Petir itu bergerak seperti seekor naga yang mencakar ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia menampar tas penyimpanannya lalu mengeluarkan kuas surgawi. Dia menarik napasnya dalam-dalam dan segera menggambar di depannya. Sebuah simbol 5 goresan tiba-tiba muncul dan dia memasukkan 5 bagian jiwa ke dalamnya. Simbol emas itu melepaskan cahaya yang menyilaukan. Setelah muncul, cahaya itu bersinar seperti matahari. Pada saat naga itu tiba, kedua belah pihak saling bertabrakan di udara. Terdengar suara dentuman keras bergema di jurang yang menyebabkan sejumlah besar batu jatuh dari tebing. Namun batu-batu itu didorong ke atas oleh kekuatan perlawanan. Untuk sesaat, bahkan kekuatan perlawanan yang datang dari bawah melambat sejenak. Saat simbol itu kembali, tubuh Wang Lin terhuyung-huyung dan wajahnya menjadi pucat. Tanpa jeda dia terbang turun lagi. Naga guntur itu tetap berada di udara dan sama sekali tidak bergerak. Ketika kekuatan perlawanan mendorongnya, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan dia pun runtuh. Adapun binatang guntur, ketika bola guntur tiba, dia membuka mulutnya dan dengan senang hati memakan setiap bola guntur. Bahkan naga guntur yang runtuh pun dilahap oleh binatang guntur saat ia lewat. Kemudian ia menatap jiwa asal kedua Tanlah dengan tatapan provokatif sebelum pergi mengikuti Wang Lin. Mata jiwa asal kedua Tanlah dipenuhi dengan niat dingin dan dia berkata dengan suara yang serak, "Binatang terkutuk." Dia melambaikan palu petir di tangannya dan palu itu mulai bersinar merah. Dia segera mengejar Wang Lin saat cahaya merah pada palu itu semakin kuat. Akhirnya, palu itu mulai mengeluarkan cahaya berwarna darah. Saat Wang Lin hendak melarikan diri, dia tiba-tiba merasakan guntur yang kuat di belakangnya yang menyebabkan rambutnya bergetar. Binatang guntur itu juga menjadi serius. Dia menoleh ke belakang dan mengeluarkan geraman pelan. Eksistensi seperti apa sebenarnya jiwa asal kedua Tanlah ini? Ekspresi Wang Lin sangat muram. Gaya perlawanan pintu keluar semakin kuat, tetapi energi pedang Ling Tianho sangat kuat. Wang Lin sama sekali tidak terpengaruh oleh energi pedang yang membuka jalan. Dia bergerak seperti kilat saat dia bergegas ke bawah. Namun jiwa asal kedua Tanlah telah mengejar Wang Lin dari dekat. Jarak di antara mereka terus berubah saat mereka bergerak ke dasar. Namun semakin dekat mereka ke dasar, semakin kuat perlawanannya. Pada akhirnya, kecepatan mereka pun melambat. Jiwa asal kedua Tanlah segera berkata perlahan, "Guntur penghancur surgawi." Dia melambaikan palu di tangannya dan cahaya merah pada palu itu melesat keluar sebagai sinar petir. Cahaya itu tidak menyerang Wang Lin atau binatang guntur, tetapi malah menembus tebing jurang. Pupil mata Wang Lin tiba-tiba mengecil dan dia tiba-tiba merasakan krisis. Pada saat ini dia meraih binatang guntur tanpa ragu-ragu dan memasukkannya kembali ke dalam tasnya. Semua segel kehidupan berkumpul di tubuhnya dan pada saat yang sama dia mengeluarkan sejumlah besar batu giok darah, kemudian menghancurkan semuanya. Setelah dia menghancurkannya, cahaya tebal berwarna darah segera mengelilinginya yang membentuk lapisan demi lapisan perlindungan.
Hampir pada saat Wang Lin menyelesaikan semua ini, kilatan cahaya merah seperti titik-titik datang dari sisi tebing. Titik-titik ini membesar dan bergerak cepat pada saat yang bersamaan. Kemudian titik-titik itu tiba-tiba muncul dari dinding dan membentuk jaring petir merah. Petir merah di sekitar Wang Lin langsung menembus perisai cahaya darah yang menciptakan ledakan keras. Beberapa bahkan mencapai Wang Lin dan dihentikan oleh segel kehidupan. Ekspresi Wang Lin menjadi semakin suram. Dia menepuk tas penyimpanannya dan 3 pedang muncul. Setelah memasukkan energi pedang Ling Tianhou ke dalamnya, Wang Lin menunjuk ke jiwa asal kedua Tanlah dan pedang-pedang itu menyerang ke arahnya. Karena kamu ingin bertarung, ayo kita bertarung. Wang Lin tidak lagi mencoba melarikan diri meskipun ini sangat dekat dengan jurang, namun gaya perlawanan di sini terlalu besar, jadi akan sulit untuk melewatinya. Ditambah dengan betapa ganasnya jiwa asal kedua ini, Wang Lin menjadi marah. Ketiga pedang itu membentuk formasi dan menyerbu keluar. Jiwa jahat tikus, babi, dan domba muncul lalu menyatu dengan energi pedang Ling Tianhou. Mereka menembus jaring petir dan mengeluarkan energi pedang yang kuat saat mereka menusuk ke arah jiwa asal kedua Tanlah. Jiwa asal kedua Tanlah bersinar terang dan matanya menjadi serius. Dia menghantamkan palu ke udara, kemudian naga petir muncul dan mulai berputar di sekelilingnya. Ketika ketiga pedang itu tiba, ketiga roh jahat itu terbang keluar dan mulai bertarung dengan naga petir. Ketiga pedang itu berputar-putar dan tiba-tiba menusuk ke depan, namun mereka diblokir oleh naga petir dan tidak dapat menusuk ke jiwa asal kedua. Jika energi pedang Ling Tianhou tidak ada, maka jiwa asal kedua Tanlah tidak akan terlalu peduli. Namun energi pedang di dalam pedang membuatnya sangat berhati-hati karena dia tidak bisa membiarkan energi pedang memasuki tubuhnya. Sehingga dia memutuskan untuk terus menggunakan naga petir untuk melemahkan energi pedang. Sebuah tanda perlahan muncul di antara kedua alis jiwa asal Tanlah saat dia mengayunkan palu petirnya. Tanda ini sangat dalam dan berkedip perlahan. Pada saat ini, Wang Lin diselimuti oleh cahaya darah. Tanpa energi pedang Ling Tianhou, dia bisa merasakan kekuatan perlawanan yang kuat di bawahnya. Dia segera terbang ke atas, meminjam kekuatan perlawanan dari jurang pasang surut. Dia bergerak dengan kecepatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya saat dia terbang melewati jaring petir dan menyerang langsung ke jiwa asal kedua. Sebagian besar cahaya darah di sekitarnya telah menghilang. Dia juga terus-menerus menghancurkan batu giok darah untuk terus melindungi dirinya. Kalau saja tidak ada cahaya darah yang bertindak sebagai tameng, dia akan menghadapi cobaan hidup dan mati di dalam jaring petir ini. Meskipun dia menggunakan 1 juta segel kehidupan. Dulu Tian Yunji berjubah abu-abu mengatakan bahwa pertahanan segel kehidupan sangatlah kuat, dan ini benar saat menghadapi mantra biasa. Namun saat menghadapi seseorang yang lebih kuat dariku, itu tidak cukup kuat. Entah seni pembantaian surgawi ini tidak sempurna, atau Tian Yunji berjubah abu-abu telah menipuku. Dia segera melihat tanda di antara kedua alis jiwa asal kedua Tanlah. Itu adalah segel yang digunakan Tanlah untuk mengendalikan jiwa asal keduanya. Aku harus menghancurkannya. Mata Wang Lin berbinar. Jaring petir itu terlalu padat dan itu menutup saat dia bergerak yang membuat jaring itu semakin kuat. Namun pada saat ini mata jiwa asal kedua Tanlah menjadi dingin dan jaring petir di sekitar Wang Lin segera mengerut. Sinar petir yang tak terhitung jumlahnya juga mulai berkumpul menuju Wang Lin. Pada saat ini, mata Wang Lin menjadi merah dan dia berteriak, "Baiklah, aku akan membunuhmu, atau aku akan mati hari ini."
Ketiga pedangnya bergerak lebih cepat lagi, seolah-olah mereka merasakan niat membunuh Wang Lin. "Berhenti!" Raungan keras terdengar dari Wang Lin. Pada saat ini, mantra surgawi penghentian digunakan oleh Wang Lin dengan kekuatan penuh. Lengan jiwa asal kedua Tanlah tiba-tiba terhenti. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia segera berteriak, "Bunuh!" Dalam sekejap, aura ketiga pedang mencapai puncaknya dan bergerak melalui naga petir. Ketiga pedang itu menusuk jiwa asal kedua Tanlah dan menembus tubuhnya. Energi pedang Ling Tianho menyerbu ke dalam jiwa asal kedua Tanlah tanpa ragu-ragu dan mulai mengamuk di dalam tubuh jiwanya. Tubuh jiwa asal kedua Tanlah bergetar dan segel di antara kedua alisnya berkedip-kedip seperti orang gila. Segel itu menyebar ke seluruh tubuhnya dan mencoba menahan kekuatan penghancur ini. Pada saat ini, jaring petir yang bergerak ke arah Wang Lin tiba-tiba runtuh. Wang Lin bergegas keluar dan menampar tasnya. Aura iblis segera muncul di sekujur tubuhnya dan dia tiba-tiba mengangkat jarinya. Saat jari iblis digunakannya, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya langsung berubah. Pada saat yang sama, Wang Lin menunjuk lagi dan dia menggunakan jari dunia bawah. Saat jari dunia bawah muncul, sungai dunia bawah juga ikut muncul dan menyerbu keluar. Wang Lin mendekat dengan bantuan dua mantra itu. Kecepatannya meningkat dengan bantuan kekuatan perlawanan. Wang Lin tiba di samping jiwa asal kedua Tanlah dan menekan dua mantra itu ke dalam tubuhnya. Mata Wang Lin memerah saat dia berteriak, "Ledakan untukku!" Segel di antara kedua alis jiwa asal Tanlah berkelebat hebat, berusaha kembali normal. Namun dua mantra Wang Lin kembali memberikan pukulan fatal sehingga segelnya runtuh. Bersamaan dengan runtuhnya segel itu, tubuh jiwa asal kedua Tanlah juga mulai runtuh. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh kristalnya. Namun tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin langsung berubah. Aura yang sunyi menyebar dengan cepat dari retakan jiwa asal kedua dan ada aura yang tak terbayangkan keluar. Itu adalah aura binatang buas. Sehingga tiga roh jahat di tiga pedang langsung gemetar. Sementara itu di pintu keluar jurang, Tanlah yang sedang bertarung dengan Joey gemetar hebat dan batuk darah. Dia melihat ke bawah dengan ekspresi yang terkejut. "Ini..." Jiwa asal kedua Tanlah meledak dengan keras, tetapi pada saat itu runtuh. Cahaya hijau melesat keluar dari antara kedua alisnya. Saat cahaya hijau itu muncul, ia berubah menjadi seekor naga hijau. Petir segera menyambar dari seluruh tubuh naga. Ini adalah naga guntur kuno dan sangat terkenal saat itu. Ketika Tanlah masih dalam tahap formasi jiwa, dia jatuh dari tebing dan menemukan seekor bayi naga guntur. Dia menyembunyikannya dengan hati-hati, dan ketika dia menghadapi bahaya, aura dari naga guntur itu akan melindungi dirinya. Kemudian Tanlah membawa harta karun ajaib yang terbuang ini. Namun setelah diteliti, ternyata harta karun ini bukanlah harta karun yang terbuang, melainkan naga guntur kuno. Tanlah segera memberi cap dan menyegel naga guntur itu agar tidak pernah bisa bangkit dan tetap berada di bawah kendalinya. Baru setelah mencapai tahap ascendant, dia menyempurnakannya menjadi jiwa asal keduanya. Namun dia tidak berani merangsangnya terlalu banyak karena takut jiwa itu akan terbangun dan lepas dari kendalinya. Saat berikutnya, naga hijau ini membuka matanya dan mengeluarkan raungan naga sungguhan. Pada saat ini, langit berubah warna dan awan berkumpul. Bahkan perlawanan dari jurang pasang surut pun terdorong menjauh. Wang Lin tersenyum getir saat melihatnya. Tanpa ragu dia meminjam kekuatan perlawanan untuk bangkit kembali dan menjauh dari naga hijau ini. Tanlah, orang ini benar-benar penuh dengan harta karun. Bahkan jiwa asal keduanya adalah seekor naga.
Tungku yang disempurnakan Tusi saat itu juga mendarat di tangannya. Tingkat kultivasinya juga tinggi, jadi dia dapat dianggap sebagai seseorang yang memiliki keberuntungan surga. Wang Lin tersenyum pahit saat memikirkannya. Dia tidak tahu bahwa ketika Tanlah baru berusia 8 tahun dan bahkan belum mulai berkultivasi, dia menemukan segel Sulaiman yang berusia 500 tahun saat bermain. Dia membawanya pulang dan memakannya setelah memecahkannya. Tidak hanya dia tidak terbunuh oleh gelombang energi di dalamnya, tetapi itu meletakkan fondasinya sebagai seorang kultivator. Saat naga hijau itu meraung, tatapan matanya yang dingin menyapu area itu dan mendarat di Wang Lin. Kebencian dari sebelumnya masih ada di sana. Meskipun baru saja terbangun, ia masih ingat apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya hijau dan langsung menyerang Wang Lin. Setelah bergerak ke dasar jurang pasang surut, Wang Lin melihat lubang tanpa dasar di tengahnya. Ada kekuatan hisap yang keluar dari lubang dan tertutup kabut. Raungan dan bau amis dari mulut naga datang dari belakangnya. Wang Lin tersenyum pahit saat menatap lubang tanpa dasar itu. Dia mengatupkan giginya dan tiba-tiba melompat ke dalam lubang. Pada saat ini, naga hijau itu mendekat sambil meraung. Naga itu baru saja terbangun, jadi pikirannya masih dalam keadaan kacau. Ia sepenuhnya bertindak berdasarkan pengamatan, dan ketika melihat Wang Lin melompat ke dalam lubang, ia juga masuk tanpa ragu-ragu. Kekuatan hisap di sini sangat berbeda dengan di luar dan jauh lebih kuat. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin berada di sini, jadi dia sudah mengetahuinya. Setelah melompat ke dalam lubang, dia mengaktifkan energi surgawi di dalam tubuhnya dan tetap dekat dengan sisi tebing. Namun naga hijau itu tidak tahu setelah melompat ke dalam lubang, naga itu segera menyadari adanya hisapan dan mulai melawan. Kilatan guntur melesat dari tubuhnya dan sambaran petir sebesar ember mendarat di tebing. Sejumlah besar batu terhempas dari sisi lubang. Semakin dalam lubang, semakin kuat daya hisapnya. Naga hijau itu meronta saat petir di sekitarnya menahan daya hisap. Tepat saat hendak menyerbu keluar, kepalanya tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Lin yang dengan hati-hati mengendalikan kecepatannya di sepanjang dinding di bawahnya. Naga itu tiba-tiba meraung. Dia menyerah untuk melarikan diri dan langsung menyerang ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi semakin muram dan dia diam-diam mengutuk. Naga ini bahkan tidak memperdulikan bahaya yang dihadapinya. Dia telah merasakan daya hisap yang luar biasa dan tidak melarikan diri setelah melihat Wang Lin. Ada begitu banyak kebencian yang ditunjukkannya. Wang Lin menghentikan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya dan langsung ditarik oleh hisapan. Dia dengan cepat tenggelam yang menyebabkan naga hijau itu meleset dan kemudian terus mengejar Wang Lin. Satu orang dan satu naga turun ke dalam lubang dan secara bertahap semakin dalam. Wang Lin segera menyadari bahwa hisapan yang datang dari bawah semakin kuat, seolah-olah badai sedang terjadi. Raungan terdengar dari belakang Wang Lin saat naga hijau itu membuka mulutnya. Sebuah bola petir raksasa keluar dan melesat lurus ke arah Wang Lin. Bola petir itu bergerak dengan kekuatan ribuan pasukan dan menghantam Wang Lin seperti hukuman dewa. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan dia hendak menghindar. Namun bola petir yang datang tiba-tiba berhenti sebelum bergerak keluar dari jalur dan turun sedikit. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia langsung merasakan kekuatan hisap yang tak terbayangkan datang dari bawahnya. Pada saat ini dia tidak ragu sedikit pun. Dia segera menepuk tas penyimpanannya dan ketiga pedang itu terbang keluar lagi. Mereka membentuk formasi dan menusuk ke dinding untuk saling memperkuat. Pada saat dia memegang pedang itu, tiba-tiba hisapan dari bawahnya meledak. Hal pertama yang berubah arah adalah bola cahaya dan itu langsung turun kemudian tersedot ke dalam lubang yang dalam.
Bola petir itu memancarkan cahaya yang menerangi bagian bawah lubang ini. Wang Lin melihat ke bawah dan hanya melihat lubang tanpa dasar. Tak lama kemudian, cahaya itu memudar dan bola petir itu menghilang. Naga guntur kuno itu terkejut dan untuk pertama kalinya ketakutan muncul di matanya. Ia tidak lagi mencoba menelan Wang Lin tetapi berjuang untuk terbang ke atas. Dalam ingatan lamanya, ia pernah melihat sesuatu yang serupa sebelumnya. Ia segera mengeluarkan raungan yang dahsyat dan cahaya menyelimuti tubuhnya. Ia berhasil menahan sebagian daya hisap di sekitarnya dan terbang setinggi 30 kaki. Mau melarikan diri. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin. Kalau bukan karena naga guntur, bagaimana mungkin dia bisa dipaksa masuk ke sini? Kalau bukan karena naga guntur yang mengejarnya ke dalam lubang, dia pasti sudah pergi. Sekarang pada cara ini, mustahil bagi Wang Lin untuk bergegas keluar. Berhentilah untukku. Wang Lin mengeluarkan raungan saat energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak dan mengaktifkan mantra penghentian surgawi. Seketika tubuh naga guntur itu berhenti sejenak. Ia mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan ditarik turun oleh daya hisap sejauh lebih dari 100 kaki. Kamu tidak akan bisa lari. Tatapan mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Tubuhnya ditarik ke bawah oleh daya hisap. Saat dia tenggelam dengan cepat, 3 pedang yang ada di dalam dinding juga ikut terseret ke bawah, yang menciptakan 3 luka dalam di dinding. Berhenti. Wang Lin segera mengaktifkan mantranya lagi. Naga guntur kuno itu berjuang dan kilat di tubuhnya berkelap-kelip seperti orang gila. Ia berusaha terbang kembali. Jika bukan karena Wang Lin, ia benar-benar bisa terbang kembali. Namun setiap kali ia terbang sedikit, Wang Lin akan segera menghentikannya. Segera naga guntur kuno itu dikelilingi oleh daya hisap. Jadi, tidak peduli seberapa keras ia berjuang, itu tidak akan berguna. Karena daya hisapnya, semua serangan yang dilancarkannya ke Wang Lin bahkan tidak dapat mendekatinya sebelum mereka ditarik ke dalam lubang. Ia hanya bisa menatap Wang Lin sambil putus asa dan ditarik ke dalam lubang. Tepat pada saat ini, daya hisapnya tiba-tiba meningkat. Daya hisap ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan menarik dengan kencang. Wang Lin merasa lengannya akan terkoyak, tetapi dia berpegangan erat pada pedang itu. Namun daya hisap ini terlalu besar sehingga penyangga yang diciptakan oleh 3 pedang dengan cepat menghilang. Merasakan krisis, Wang Lin mengatupkan giginya dan segera mengirimkan sebagian dari kekuatan jiwanya ke dalam tas penyimpanannya. Segera pedang surgawi dan pedang setengah bulan terbang keluar. Mereka menusuk ke dinding di bawah kakinya. Wang Lin berdiri di atas 2 pedang itu dan dengan cepat tenggelam. Suara gesekan bergema di dalam lubang saat kelima pedangnya terus bergesekan dengan dinding. Meskipun naga guntur kuno sedang berjuang, ia tetap tenggelam seperti meteor. Ia bahkan tidak bisa mempertahankan bentuknya. Ia telah terentang menjadi aliran gas hijau yang panjang. Saat berikutnya, gas hijau telah tersedot jauh ke dalam lubang dan samar-samar menerangi sekelilingnya. Turunlah. Suara perempuan aneh itu kembali terdengar dari tas Wang Lin ke dalam pikirannya. Ekspresi Wang Lin sangat muram saat dia melihat ke bawah. Tetapi ekspresinya langsung berubah. Dengan meminjam cahaya dari gas hijau, dia samar-samar dapat melihat bayangan yang mencuat secara horizontal. Pada saat ini, cahaya hijau menerangi bayangan ini. Wang Lin dapat melihat bahwa itu adalah sebuah batu besar yang mencuat dari dinding. Batu ini lebarnya sekitar 100 kaki dan ada susunan transfer di atasnya. Sebelum Wang Lin sempat melihat lebih dekat, cahaya hijau itu melemah. Tanpa cahaya, batu besar ini kembali ke dalam kegelapan. Susunan transfer.
Mata Wang Lin menyipit, sayangnya dia tidak bisa menyebarkan kekuatan jiwanya sehingga dia tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Wang Lin tiba-tiba merasa bahwa pedang surgawi itu telah hilang dari bawah kakinya dan tak lama kemudian pedang setengah bulan pun melakukan hal yang sama. Ada celah. Wang Lin langsung merasa senang dan tanpa ragu-ragu dia berayun ke arah dinding. Tubuhnya langsung masuk ke dalam lubang di dinding. Seperti yang diduga, ada celah 10 kaki di dinding dan Wang Lin segera masuk ke dalamnya. Setelah memasukinya, dia segera mengambil 3 pedang, pedang surgawi dan pedang setengah bulan secepat mungkin. Ketika jiwa naga guntur kuno yang telah berubah menjadi gas hijau melihat Wang Lin memasuki celah, ia segera mulai melawan. Saat gas hijau bergejolak, ia mengembun menjadi naga sekali lagi. Ia mengeluarkan raungan dan bergegas menuju celah tempat Wang Lin berada. Kali ini ia tidak ingin melahap Wang Lin, ia ingin memasuki celah itu untuk menghindari daya hisap. Naga itu segera mengaktifkan semua energi guntur di tubuhnya saat ia menyerbu ke arah celah seperti orang gila. Namun daya hisapnya terlalu kuat sehingga hampir mustahil baginya untuk mencapai celah. Naga guntur itu memperlihatkan tatapan tegas, lalu tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi 2. Bagian bawahnya tersedot ke dalam lubang, sementara bagian atasnya memanfaatkan momen itu untuk bergegas menuju celah. Mata Wang Lin menjadi dingin saat melihatnya. Tepat saat dia merasa lega di dalam celah, dia melihat naga guntur kuno yang datang. Pada saat ini yang dia butuhkan hanyalah 1 mantra berhenti, dan itu akan membuat naga guntur itu putus asa karena tersedot oleh kekuatan hisap. Naga guntur kuno itu jelas menyadari hal ini, jadi ia membuka mulutnya untuk memuntahkan bola petir. Jika berhasil memuntahkannya, maka Wang Lin tentu saja tidak akan punya tempat untuk menghindarinya. Semuanya akan tergantung pada siapa yang lebih cepat dalam mengaktifkan mantra mereka. Namun, Wang Lin punya rencana yang lain. Dia secara pribadi melihat naga guntur itu menyerahkan separuh tubuhnya dan lebih dari separuh kekuatannya digunakan untuk menahan daya hisap. Dapat dikatakan bahwa saat ini adalah saat terlemah naga guntur. Wang Lin segera mengatupkan giginya dan tanpa ragu-ragu dia menutup matanya dan jiwa asalnya terbang keluar. Tepat saat naga guntur ini memasuki celah dan hendak memuntahkan bola petir, jiwa asal Wang Lin melahap naga guntur itu. Wang Lin dulunya adalah seorang pemakan jiwa yang dapat melahap setiap jiwa di dunia. Namun seiring meningkatnya level kultivasinya, dia perlahan-lahan berhenti menggunakan teknik ini. Pada saat ini, jiwa asalnya berkembang pesat. Naga guntur itu benar-benar tercengang ketika Wang Lin melahapnya. Setelah melahap jiwa naga guntur kuno, jiwa asal Wang Lin segera kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, ada ledakan kuat di dalam jiwanya. Bahkan dengan hanya setengah dari tubuh rohnya, kekuatan naga guntur kuno masih tidak terbayangkan. Setelah Wang Lin melahapnya, dia mengaktifkan mantra pemakan jiwa untuk menyerapnya dengan cepat. Kilatan petir bergerak di dalam dan di luar jiwa asal Wang Lin memperlihatkan kekuatan guntur. Bahkan guntur itu menembus daging dan tulangnya. Kekuatan hisap tidak banyak berpengaruh di dalam celah ini. Jadi Wang Lin memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyerap naga guntur. Pada saat ini jiwa asalnya terus tumbuh. Ini bukan pertumbuhan kuantitas tetapi kualitas. Jiwa asal Wang Lin dikelilingi oleh cahaya. Ada naga guntur kuno yang panjang di dalam jiwa asalnya seperti pembuluh darah. Ekspresi naga guntur ini sangat kesakitan dan bahkan ada jejak keganasan di wajahnya. Segera kekuatan naga guntur mengubah jiwa asal Wang Lin dengan cara yang misterius. Bahkan orang kuat seperti Tian Yunzi tidak akan berani melahap seekor naga guntur kuno.
Bagaimanapun, naga guntur ini tidak seperti binatang buas kuno lainnya. Rumor mengatakan bahwa naga guntur kuno lahir dari guntur dan merupakan kesayangan surga. Bahkan ada suatu masa di mana mereka mengendalikan kekuatan guntur untuk surga. Memakan naga guntur ini sama saja dengan melahap langit yang dipenuhi oleh guntur. Bagaimana mungkin jiwa asal seorang kultivator dapat menahan guntur semacam ini? Dan cerita pun berakhir, sampai ketemu di part selanjutnya.